Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan, bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di bulan Zulqa'dah atau bulan Aqib, tanggal 20 Zulqa'dah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026. Pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan siapakah manusia yang paling menyesal hidup di muka bumi. Mari kita perhatikan daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, asyadun nasi hasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yutlab. Orang yang paling menyesal hidup di muka bumi ini sampai ke negeri akhirat adalah seseorang yang memiliki kesempatan. Allah kasih umur, Allah kasih sehat untuk menuntut ilmu, falam yatlubuh, tetapi orang itu enggak mau hadir datang ke majelis ilmu. Itu adalah orang yang paling menyesal hidup di dunia sampai ke negeri akhirat. Kenapa ilmu itu begitu penting? Terutama ilmu agama yang dikatakan nur, cahaya. Jika seseorang berjalan di kegelapan malam, dia tidak mempunyai cahaya atau penerang, maka seseorang itu jalannya akan tidak berarah, akan sasak susu. Dia tidak tahu di depan itu ada jurang atau ada binatang buas.
Tetapi kalau dia berjalan dengan cahaya, dia berjalan di muka bumi ini dengan ilmu, maka dia akan tahu dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, man adallaha bijahlin, siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan, afsada aksara mimma yuslih, maka dia telah membuat suatu kerusakan yang lebih banyak daripada membuat kebaikan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, malam yuhibbal ilma la khaira fihi, siapa orang yang tidak mencintai ilmu, la khaira fihi, maka di dalam diri seseorang itu tidak ada kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan, al-ilmu bi ghairi amal zambun kabir, ilmu tanpa amal adalah dosa besar. Wal amal bi ghairi ilmu dhalalun syadid, manakala amal tanpa ilmu adalah kesesatan yang teramat sesat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Banyak di antara kita yang semangat melakukan ibadah, yang semangat melakukan ketaatan, tetapi dia tidak semangat untuk datang hadir ke majelis ilmu, untuk datang hadir ke majelis zikir. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ala Tanalul Ilmi, dituliskan oleh Al-Imam Burhanuddin Ibrahim Az-Zabuzi, beliau mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahaddidun, kerusakan yang besar adalah seorang yang berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan daripada ilmu. Wa akbar minhu jahilun mutanassikun, tetapi ada yang lebih parah dari itu. Kerusakan yang lebih besar daripada seorang ilmu yang tidak mengamalkan daripada ilmunya, wa akbar minhu jahilun mutanassikun, yaitu orang bodoh melakukan ibadah tetapi dia tidak memakai ilmu. Syarat mutlak ibadah yang sah dan Allah terima adalah dengan ilmu. Seperti toharah, bersuci, ada ilmunya. Istinja, berwudu, ada ilmunya. Salat, ada ilmunya. Bahkan membaca Al-Quran juga ada ilmunya, tajwid. Kalau amalan-amalan ibadah yang kita lakukan tidak dibarengi dengan ilmu, maka Asy-Syaikh Ruslan mengatakan di dalam Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja orangnya dari golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan ibadah, dia melakukan ketaatan kepada Allah bi ghairi ilmin, tapi dia enggak ngaji, dia enggak belajar, dia enggak dekat dengan ulama,
maka apa yang terjadi? Ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya, ibadahnya tertolak, tidak Allah terima. Sehingga Nabi mewajibkan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib, faridatun, kewajiban di atas kewajiban, ala kulli muslimin, bagi semua daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menegaskan kembali, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu hukumnya wajib semenjak kita dilahirkan ke muka bumi sampai masuk ke liang kubur, baru selesai kewajiban kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang jemaah rahimakumullah, mumpung kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur, dan Allah berikan kesempatan, mari kita bersama-sama, hati kita terpaut terkait dengan majelis ilmu, karena kita berharap semua bentuk amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah bisa sah dan bisa Allah terima. Dan itu kuncinya hanya dengan kita belajar, hanya dengan kita mengaji kepada para ulama minal habaib, minal asatir, yang menuduhkan, yang mengajarkan kita agar ibadah kita semakin baik, agar ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan majalasatul ulama ibadah, duduknya kita dengan para ulama, dengan para guru, dengan para masyayikh, itu Allah catat ibadah. Lalu bagaimana ibadahnya? Jauh lebih hebat dibandingkan dengan duduknya. Duduknya saja sudah Allah catat ibadah. Lalu bagaimana ketika dia melakukan ibadah? Jauh lebih hebat dibandingkan orang yang mudah melakukan ibadah. Sehingga dikatakan majalasa qaumun yazkuruna Allah Ta'ala, tidaklah sekelompok kaum itu duduk yazkuruna Allah Ta'ala, lalu dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih, dia beristighfar dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqumuna hatta yuqalu lahum, kemudian mereka berdiri sehingga kepada mereka dikatakan qumu faqad ghufirat lakum dzunubakum. Seseorang yang duduk di majelis ilmu, seseorang yang duduk di majelis zikir, maka segala dosa kesalahannya Allah hapuskan, Allah ampunkan dengan keberkahan kita duduk di majelis ilmu. Tidak cukup itu saja, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, siapapun orangnya pasti mempunyai kejelekan, mempunyai keburukan. Dengan keberkahan kita duduk di majelis ilmu, kejelekan, keburukan yang ada pada diri kita semuanya Allah ganti dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, kita berharap ingin masuk ke dalam surganya Allah. Ini harapan semua daripada umat Sayyidina Muhammad. Kita tidak berharap aja untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sudah dipastikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal Allah masukkan surga. Yang kita harapkan setiap habis sholat kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar.
Kita berharap agar Allah jauhkan daripada siksa api neraka. Karena tidak ada yang selamat dari golongan umat Sayyidina Muhammad daripada siksa api neraka. Kalau untuk masuk surga sudah pasti, tetapi sebelum masuk surga, di antara kita dengan amal kita, dengan kelakuan kita, maka Allah masukkan ke dalam api neraka. Makanya kita diajarkan doa setiap habis sholat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah daripada siksa api neraka. Dan salah satu orang yang cinta kepada majelis ilmu, jalannya bahkan Allah mudahkan untuk menuju ke dalam surganya Allah. Sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang berusaha menempuh dari rumahnya menuju masjid, dari rumahnya menuju majelis untuk thalabul ilmi, maka dikatakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ini harapan kita. Semoga kita Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan untuk bisa hadir datang ke majelis ilmu dan untuk bisa melawan daripada kebodohan yang ada pada diri kita. Karena kita berharap semuanya amal ibadah yang kita lakukan bisa Allah terima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu wa yu'tikum wa la fikrallahi akbar. Aqimis shalah.